Allah Subhanahu wa taala menjadikan puasa itu wajib bagi orang-orang yang mukallaf atau orang-orang yang dibebankan syariat. Yang pertama tentunya adalah Islam. Ini anak tidak akan panjang lebar ya. Islam kita sebut untuk murojaah saja Islam. Karena orang-orang yang berpuasa, dia adalah orang Kristen misalkan berpuasa sebagaimana kita berpuasa, tentunya itu tidak akan diterima. Karena syarat di antara amalan itu diterima adalah wajib dengan ikhlas, dan ikhlas itu adalah la ilaha illallah. Kita benar-benar beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Maka mereka tidak beribadah kepada Allah saja, melainkan kepada selain Allah, maka mereka tidak diwajibkan berpuasa, dan kalaupun mereka berpuasa, mereka tidak mendapatkan pahala. Kemudian yang selanjutnya al-bulugh. Al-bulugh artinya balik, sudah sampai dia hukum menjadi seorang yang mukallaf. Ini tentunya berbeda antara satu orang dengan orang yang lainnya. Boleh jadi si fulan balik di usia 10 tahun. Boleh jadi si fulan juga baliknya di usia 11. Namun yang paling sering balik itu, usia yang paling sering seorang balik laki-laki itu di usia 15 tahun. Ini secara umum ya. Secara umum di 15 tahun. Kalau perempuan di usia kurang lebih 9 tahun. Namun di bawah itu apakah bisa terjadi? Sangat-sangat bisa. Tergantung tanda-tanda yang telah disepakati oleh para ulama, seperti mimpi basah. Kalau perempuan haid misalkan ya, itu sudah masuk kategori dia menjadi orang yang balik. Kemudian yang selanjutnya al-aqlu, dia adalah orang yang berakal, orang yang waras. Maka kalau yang tidak berpuasa sudah muslim, sudah balik, kemudian dia tidak berpuasa, tanya kewarasannya, ya. Tanya kewarasannya. Karena orang yang paling tidak waras adalah orang yang berani menantang Allah Subhanahu wa taala. Dia tahu akibat melanggar perintah Allah, tapi dia masih berani melakukan itu, dan itu seolah-olah menantang Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia tidak berakal, dia akan masuk orang gila, maka tidak wajib bagi dia berpuasa. Karena Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan rufi'al qalamu an salasah. Diangkat pena itu daripada 3 jenis orang. Di antaranya adalah orang yang gila sampai dia sadar kembali. Orang yang gila melakukan apapun dia tidak berdosa. Hatta dia membunuh sekalipun dia tidak berdosa. Karena malaikat tidak mencatat apapun aktivitasnya. Kemudian yang keempat adalah as-sihah. Dia itu sehat. Karena Allah mengatakan wa man kana minkum marid wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Siapa di antara kalian yang sakit atau dia safar, maka harus bagi dia untuk mengganti puasa dengan hari yang lainnya. Fahmul mukhalafah dari sini, siapa yang sakit, dia ganti dengan hari yang lainnya. Artinya kalau dia sehat, tidak ada ganti-ganti, tapi dia wajib puasa hari itu. Ustaz, bagaimana kalau seorang tidak berpuasa karena uzur yang tidak syar'i, dia malas-malas, belum bertobat saat itu, ya. Kemudian sekarang dia sudah hijrah, dia sudah bertobat, maka ulama di sini banyak yang berbeda pendapat, namun yang insya Allah lebih selamat, lebih hati-hati, kita katakan sebagaimana jumhur mengatakan, misalkan dia baru tobat tahun ini, sementara dari baliknya dia sampai sekarang dia usianya 20 tahun. Baru tobat, berarti 5 tahun dia kehilangan puasa. 5 kali 30 berapa? Berarti sekitar 150 hari dia harus ganti. Dan dia bertobat kepada Allah, serta walaupun dia qadha 150 hari itu yang lebih selamat, ya, dia kemudian memberikan makan 150 yatim. Ini lebih selamat. Ya, tentunya dengan senantiasa dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan terus menerus begitu. Jadi puasa ini ikhwati fillah bukan hanya karena Ramadan telah berlalu dan datang Ramadan selanjutnya, kemudian sudah 5 tahun kita tidak puasa, setelah balik kemudian akan selesai begitu saja. Tidak. Walaupun ini ada pendapat ulama yang lainnya yang mengatakan begini, karena Ramadan ini
dia ibadah yang muqayyadah dengan waktu, yang terikat dengan waktu, selesai waktunya tidak ada ibadah itu. Tetapi jumhur mengatakan walaupun dia sudah 10 tahun, 15 tahun tidak berpuasa, hitung saja kali 30 setiap tahunnya. Dia ganti puasa itu sejumlah yang dihasilkan dari penjumlahan tersebut. Kemudian setelah itu dia berikan makan ya yatim dengan jumlah yang telah dia hitung tadi. Ini yang lebih selamat, tentunya dengan bertaubat kepada Allah. Ya. Kemudian selanjutnya al-iqamah. Jadi kita mukim, kita tidak melakukan safar. Kita tidak melakukan safar. Karena kalau melakukan safar, dia masuk kepada ayat yang telah kita baca tadi. Siapa yang sakit dan siapa yang safar, maka dia boleh membatalkan puasa dan menggantikan dengan hari yang lainnya. Ini yang kelima. Kemudian yang keenam, dia tidak sedang, ini bagi perempuan, dia tidak sedang haid dan nifas. Karena Nabi mengatakan perempuan itu adalah makhluk naqisatu aqlin wa dinin. Perempuan adalah makhluk yang lemah secara akal dan lemah secara agama. Kemudian ada yang protes, gimana maksudnya lemah agama kita ya Rasulullah? Kemudian Nabi mengatakan, alasti idza haqti lam tusalli wa lam tasum. Bukankah kamu kalau sedang haid dan sedang nifas misalkan dan yang semisal dengannya, kamu tidak berpuasa dan juga tidak sholat. Nah inilah setengah. Kita 30 hari bisa berpuasa. Perempuan bisa saja haid 2 kali dalam sebulan misalkan. Maka dia sudah kurang setengahnya daripada agama yang telah kita lakukan. Nah, wallahu taala alam bisawab.